Shalom. Terima kasih sekali lagi buat semua kehadiran. Hari ini sebenarnya saya dan Gunawan tanpa sadar kami awal-awal beberapa bulan yang lalu sudah lama tidak ketemu. Setelah sekian lama tidak ketemu, sudah lama tidak ngomong-ngomong. Setelah sekian lama tidak ngomong-ngomong, ternyata akhir hari itu apa yang sementara saya pikirkan, apa yang sementara saya gumuli, Gunawan pun sementara memikirkan dan menggumuli hal yang sama. Sampai ketemu tanggal 25 Agustus yang lalu waktu saya buat seminar dengan Pak Guana Tanjung. Dan waktu saya buat seminar, Gunawan berkata, apa yang Kodoni sampaikan hari itu sebenarnya dia juga sementara melakukan hal yang sama di forum kajian Alkitab. Ya, dia lebih guru dari saya. Bagi yang belum kenal saya, berbahagialah Anda. Sebab Gunawan masih lebih guru daripada saya. Bagi yang kenal saya, menderitalah Anda. Yang kenal saya tidak kenal Gunawan, wah Anda akan ketemu orang yang lebih ngajar dari saya. Ini orang yang salah satu orang yang teman saya yang saya sampai bilang begini, kamu makan apa sampai bisa kepikiran kayak gitu? Gitu. Saya nggak pernah mikir apa yang dia mikir. Jadi dia jauh lebih guru daripada saya. Nah, singkat cerita begini, kami melihat bahwa Alkitab itu tidak bisa dibaca sebagai sebuah kisah yang terpisah-pisah. Tetapi sebenarnya setiap kisah dalam Alkitab itu membangun sebuah alur. Sebuah settingan yang secara sengaja mungkin oleh beberapa penulis Alkitab ditaruh dalam tulisan mereka. Supaya kita menemukan kode-kode tertentu yang akan membuat kita teringat dan terhubung dengan kisah sebelum itu. Nah, biasanya kita belajar teologi kan begini, kita belajar teologi kan seperti ini. Coba Oke. Nah, ini kelemahan saya. Sebentar, on-nya bagaimana? Oh, sudah on. Kita belajar teologi seperti ini. Kita memandang teologi selalu dari dua sisi. Kita bisa memandang teologi dari dua sisi. Kita memandang teologi dari sistematika teologi, tetapi sebenarnya ada pandangan kedua, memandang teologi dari biblical teologi. Tetapi selama ini kita selalu melihat teologi dari sistematik teologi. Sistematika teologi. Apa beda antara sistematika teologi dan biblical teologi, teologi Alkitabiah? Istilahnya perbedaannya begini, sistematika teologi bisa saya gambarkan sebagai sebuah lingkaran, sementara biblical teologi bisa saya gambarkan seperti sebuah garis lurus. Kalau Anda belajar sistematika teologi yang Anda lakukan adalah, misalnya Anda bangun sebuah tema besar, dosa. Misalnya Anda buat tema besar, dosa. Kemudian waktu Anda punya tema besar yang bernama dosa, Anda kumpulkan semua ayat yang bicara soal dosa, kemudian Anda masukkan ke dalam tema tersebut. Anda kumpulkan ayat dari Roma, ayat dari Yesaya, ayat dari mana, Anda kumpulkan semua, Anda masukkan ke dalam satu lingkaran tertentu yang Anda beri tema dosa. Tetapi biblical theology berbeda. Dia memandang teologi sebagai sebuah alur cerita. Setiap peristiwa itu sementara bergerak maju, membawa kita pada pemahaman lebih jauh dan lebih dalam tentang tema tertentu. Misalnya Anda mau bicara soal dosa, Anda ikuti apa itu dosa dari cerita demi cerita demi cerita, maka Anda akan menemukan semuanya satu alur yang membawa kita kepada dosa itu ternyata begitu. Nah, hari ini saya dan Gunawan mencoba menyajikan pada Anda yang namanya biblical theology. Sebuah teologi yang dipandang dari sebuah alur, namanya BT. Ada yang bilang ST dan BT, systematic theology dan biblical theology. Nah, misalnya saya beri contoh biblical theology. Misalnya kata anak, kata keturunan dalam Alkitab. Pertama kita akan menemukan sebuah alur. Nomor satu, kita temukan tentang anak Hawa atau keturunan Hawa. Misalnya dalam anak Hawa, keturunan Hawa, dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Tuhan memberitahukan kepada ular bahwa ada yang namanya keturunan perempuan ini, keturunan Adam. Sebenarnya kan nama Hawa baru muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan Hawa baru diberi nama oleh Adam sendiri, laki-laki. Laki-laki lah yang memberi nama Hawa setelah jatuh dalam dosa. Tetapi sebenarnya kurang tepat anak Hawa. Sebenarnya namanya memang anak Adam. Sama-sama bilang anak Adam. Sebab Tuhan menciptakan laki-laki, namanya siapa? Adam. Tuhan menciptakan perempuan, namanya siapa? Nyonya Adam. Adam juga, Adam laki-laki sama Adam perempuan. Jadi tepatnya ya anak Adam. Kemudian kita temukan Tuhan tiba-tiba bicara dalam Abraham. Dia bicara soal anak Abraham, keturunanmu, keturunan Abraham. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi kita ketemu anak Adam, anak Hawa, keturunan Adam, keturunan Hawa. Kita temukan juga dalam kisah Abraham ada kata keturunanmu, keturunan Abraham. Kemudian dalam suku Yehuda, dalam Yehuda ketika diberkati, kemudian Yakub berkata begini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari kantara kakinya sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi ada anak Adam, ada anak Abraham, ada anak Yehuda, keturunan Yehuda. Kemudian kita temukan di kisah Daud, Tuhan mengulang kembali anak Daud. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Ketemu anak Daud. Nanti Anda akan ketemu di Daniel anak manusia. Jadi ada anak Adam, anak Hawa, anak Abraham, anak Yehuda, anak Daud, anak manusia. Semuanya kemudian menunjuk pada Yesus. Yesus disebut anak manusia, anak Daud, anak Yehuda, anak Abraham, anak Hawa. Anda lihat alurnya? Jadi dia membawa sebuah cerita demi sebuah cerita demi sebuah cerita. Misalnya, saya beri Anda contoh lagi tentang alur cerita. Yusuf. Kita temukan ternyata ada dua Yusuf yang berbeda, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Yusuf perjanjian lama, tukang mimpi, setuju? Yusuf perjanjian baru, dapat mimpi, setuju? Kemudian kita temukan Yusuf perjanjian lama disuruh diberi mimpi, dibawa ke Mesir oleh karena mimpinya untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Setuju? Yusuf anak Yakub. Kemudian Yusuf suami Maria juga kemudian waktu dapat mimpi disuruh ke Mesir juga untuk mempertahankan nyawa keluarganya. Sama, setuju? Kemudian kita temukan dari Yusuf perjanjian lama, Yusuf anak Yakub, lahir satu orang yang namanya Hosea bin Nun atau Yosua. Sama-sama bilang Yosua. Anehnya di Yusuf perjanjian baru kita temukan bahwa Yusuf, suami Maria, kemudian membawa keturunannya yang bernama Yeshua. Ya kan? Yosua dan Yeshua kan sama. Ya. Kan benar. Yosua, Yahshua, Yahweh yang menyelamatkan. Yeshua, Yesus sebenarnya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kan sama. Yosua, Yeshua. Kita temukan bahwa Yusuf perjanjian lama dikembalikan ulang dalam sebuah wujud yang nyata lewat Yusuf perjanjian baru. Sementara kameramen selesai foto. Kita temukan dalam Yakub. Anda temukan Yakub. Anda akan temukan Yakub ada dua ternyata. Yakub yang pertama seorang penggembala. Sebab ketika Fir'aun bertanya kepada anak-anak Yakub, apa pekerjaan kalian? Anak-anak Yakub berkata, kami penggembala. Demikian pula juga gembala kambing dan domba. Demikian juga seluruh nenek moyang kami di atasnya. Berarti Yakub seorang gembala domba. Kemudian kita temukan bukan hanya gembala domba, ketika Yakub punya istri yang paling dia cinta namanya Rahel. Waktu Rahel meninggal dikubur di sebuah tempat yang namanya Efrata Bethlehem. Gembala Efrata Bethlehem. Nah, mulai ada yang mulai pikir sesuatu, sudah dekat. Natal tak tiba. Kemudian kita temukan yang paling menarik adalah Yakub setelah habis menguburkan Rahel di Efrata Bethlehem, dia tinggal di sebuah tempat namanya Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba. Migdal Eder, Migdal Menara, Eder Kawanan Domba. Menariknya kita akan temukan dalam Yakub perjanjian baru,
Ketika Tuhan Yesus lahir, tiba-tiba malaikat datang kepada para gembala. Dia tidak datang pada para bisnismen, dia tidak datang kepada para nelayan, dia tidak datang kepada para imam, dia tidak datang kepada orang Farisi. Kenapa? Dia pilih para gembala. Kemudian menariknya, dia ketemu dengan para gembala sementara di mana? Di padang Efrata, Bethlehem. Bagi Anda yang pernah pergi ke Israel, Anda akan dituntun tour guide. Saya belum pernah, jadi maafkan kalau saya salah. Salah mama saya kalau saya sampai salah. Tapi mama saya yang pernah ke Israel bilang begini, ketika tour guide kami bawa kami ke tempat di mana malaikat menampakkan diri kepada para gembala di Efrata, Bethlehem, mereka bawa kami di sebuah tempat yang tertutup. Dan mereka sebut tempat itu namanya Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba. Anda akan temukan itu di Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Jangan-jangan para gembala hari itu adalah representasi dari Yakub zaman dulu. Kenapa dia tidak pergi? Jadi dia pilih Bethlehem Efrata, sebab itu adalah gambaran Yakub menguburkan Rahel. Dia menguburkan harapannya yang mati. Dan waktu Yesus akan datang kembali, dia mau berkata kepada semua Yakub, harapanmu yang mati hari ini akan bangkit kembali dan hidup kembali, sebab juru selamatmu, sang penolong pembebasmu sudah datang di muka bumi. Gak ada yang bilang amin. Terlambat. Anda akan temukan di perjanjian lama ada Saul. Saul dari suku Benyamin. Anda temukan di perjanjian baru ada Saulus dari suku Benyamin. Anda temukan di perjanjian lama Tuhan menciptakan makanan buat binatang. Dan dia berkata dia menciptakan tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Setuju? Dan dia berkata itulah makanan manusia. Menariknya waktu di perjamuan kudus Yesus berkata inilah makanan sejati. Dia ambil roti dari gandum tumbuhan berbiji, anggur wine dari anggur buah-buahan berbiji. Betul? Dan dia berkata inilah makanan manusia yang sesungguhnya, tubuh dan darah Yesus. Roti dari tumbuhan berbiji, anggur dari buah-buahan berbiji. Dan dia bilang itulah makanan yang sesungguhnya, tubuh dan darahku. Anda temukan di perjanjian lama Elisha berjalan di sungai Yordan. Anda temukan di perjanjian baru Yohanes punya roh apa? Elia. Yeshua itu Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Elisha, Elohim Shua, Elohim Tuhan yang menyelamatkan. Jadi Yeshua, Elisha, semua artinya sama. Ya kan? Jadi Yohanes Elia, Yesus jadi Elisa. Dan Anda ingat waktu Elia naik ke sorga, tiba-tiba apa yang turun? 2 bagian roh. Dan hari itu Yesus ketika dibaptis di sungai Yordan, langit terbelah menjadi 2, tiba-tiba apa yang turun? Roh Kudus. Anda temukan bahwa selalu ada alur dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sehingga setiap cerita itu tidak pernah bisa dipisahkan sendiri. Dan kalau setiap kali saya teaser sama orang, saya trailer sama orang gitu ya, sekarang kan bioskop semua teaser. Sampai jualan mobil pun teaser. Kasih mobil belum diproduksi. Jadi inden dulu kan gitu sekarang. Waktu saya teaser orang mulai melihat, oh ya, mereka selalu bisa melihat sebuah kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab jangan-jangan itu adalah bukan cerita yang berdiri sendiri-sendiri. Bukan kebetulan dia memilih Bethlehem. Bukan kebetulan dia memilih Yordan. Bukan kebetulan dia menyuruh mereka pergi ke Mesir. Bukan kebetulan. Semuanya selalu ada ceritanya. Dan semua cerita itu terhubung. Oleh sebab itu, kalau semua cerita Alkitab bisa dirangkum menjadi satu cerita, pertanyaannya adalah, apa satu cerita Alkitab? Saya serahkan kepada Gunawan. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin sebagian pasti kenal dengan saya, mungkin sebagian belum, ya. Tapi
Tadi saya bilang sama Pak Doni di belakang ternyata dunia ini sempit ya. Nggak kenal, tapi begitu sampai di sini ternyata oh ini ya, oh kamu ini ya, ternyata begitu ya. Jadi kita ini memang betul-betul adalah sebenarnya adalah satu keluarga ya, keluarga kerajaan Allah. Dan saya berharap sudah di tempat ini bukan hanya kita belajar, tetapi kita juga bersama-sama boleh saling mengenal satu sama lain dan membangun satu momentum. Saya percaya bahwa apa yang kami akan sampaikan di tempat ini bukan hanya sekedar pengajaran yang baru, bukan semacam semacam pewahyuan yang baru saja. Tapi saya percaya ini menjadi satu trigger Bapak Ibu saudara untuk, saya percaya ada satu shifting, ada satu perubahan yang sedang terjadi dalam gereja. Dan saya mempercayai bahwa message yang kami beritakan ini akan menjadi semacam trigger yang akan membantu gereja saudara untuk masuk ke dalam kepenuhan daripada rencana Allah. Nah tadi kalau Pak Doni atau Kodoni saya panggil seperti itu, sudah membuka dengan dia mendapatkan revelation-nya seperti itu, saudara. Jadi suka menghubungkan satu dot ke dot yang lain, Pendekatan saya agak berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu saudara tanya pada pagi hari ini, bagaimana saya mendapatkan ini, saya memberi judul Reading Bible as Story, saya boleh mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan saya baca buku terus dapatkan sesuatu, sebenarnya lebih tepat semacam saya tersandung dan kemudian seperti orang berjalan tersandung, kemudian saya lihat ke bawah, kemudian saya mendapati bahwa that's gold, itu emas gitu ya. Dan ketika saya kemudian mendapatkan ini, saya mempelajari lebih lanjut, saya harus mengatakan that's wow, ini ada sesuatu yang luar biasa, ini menarik. Dan kemudian tadi Kodoni sudah cerita ketika kami bertemu, saya sharing, kita seringkali sharing ketika ketemu, dan kok sama begitu. Nah kalau karismatik kalau sama itu kan wah gitu ya, sudah kok sama ini, wahyunya kok sama begitu. Sehingga kemudian kita sepakat, wah ini luar biasa. Jadi sebelum kita sharingkan ke Bapak Ibu secara pagi hari ini, saya sudah sharing dulu sama Kodoni. Dan saya katakan kita sama-sama secara pribadi diberkati dengan pesan ini. Dan kemudian saya ngomong sama beliau, gimana ini, kita perlu nggak sharing sama teman-teman? Dia katakan kayaknya ya perlu. Nah sehingga terjadi sampai hari ini. Ya, jadi kalau saya mengatakan Reading Bible as Story, saya akan berangkat dari satu hal Bapak Ibu saudara. Karena saya mungkin tadi dikatakan pengajar Bapak Ibu saudara, saya akan memulai dengan Bible, dengan Alkitab Bapak Ibu saudara. Karena saya pengajar, maka concern saya sebenarnya adalah bagaimana Alkitab ini Bapak Ibu saudara bisa diakses oleh banyak orang Kristen. Saya akan memulai pagi hari ini dengan satu tokoh yang saya percaya Bapak Ibu saudara pasti kenal tokoh ini kalau Bapak Ibu saudara suka belajar, ya. Handsome, tampan. Saya pilihkan foto yang tampan Bapak Ibu saudara karena banyak model fotonya. Seorang ini dikenal Bapak Ibu saudara di dalam sejarah gereja sebagai reformator gereja, atau lebih tepatnya Bapak Reformasi gereja. Karena dialah yang dipakai Tuhan pertama kali, dalam konteks pengertian pertama kali itu bukan dia sebenarnya melancarkan ide pertama kali, tetapi lewat tindakan dan actionnya dia itu kemudian mengalir sebuah movement, satu kegerakan dalam gereja, yaitu reformasi gereja. Dan orang ini tentu saja kita tahu namanya adalah Martin Luther, Bapak Ibu saudara. Reformasi Protestan. Martin Luther dikatakan menimbulkan sebuah gerakan reformasi dalam gereja dimulai tahun 1517. Kita akan mulai dari sini, dari sejarah dulu. Dan kalau kita yang suka belajar reformasi, kita kenali kemudian bahwa reformasi itu ada 5 semboyan sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang kenal cuma 3, 4, tapi sebenarnya ada 5. Yaitu sola gratia, saudara, hanya oleh anugerah, sola fide, hanya oleh iman, dan kemudian yang saya cantumkan di sola scriptura, bahwa Alkitab itu menjadi otoritas tertinggi. Kemudian ada sola Christo, saudara, yang berarti Kristus, hanya satu-satunya Kristus, all the Bible, centernya ada Kristus. Yang kelima adalah soli deo gloria, bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Dan saya akan menyorot satu paham ini, yaitu sola scriptura, yang saya percaya walaupun Bapak Ibu saudara mungkin tidak pernah dengar nama aneh ini, tetapi sebenarnya di mimbar-mimbar gereja pasti sudah sering diberitakan atau diajarkan, yaitu kita mengatakan mari kita mencintai firman Tuhan, Alkitab itu sangat penting, kitab suci itu sangat penting. Makanya dalam kegerakan-kegerakan Bapak Ibu saudara dari karismatik, Pentakosta, kita mengenal kenapa kita diajar tentang devosi time, saat teduh Bapak Ibu saudara. Tiap hari kita harus memulai dengan membaca firman. Kenapa? Karena ini sebenarnya muncul dari satu passion yang disimpulkan dengan kata sola scriptura.
Tapi saya harus mengatakan Bapak Ibu Saudara, yaitu sola scriptura, saya katakan dengan bahasa yang sederhana bahwa Alkitab itu menjadi dasar dari semua ajaran dan praktek daripada gereja reformasi. Gereja reformasi ini bukan berarti gereja reform ya. Gereja reformasi itu gereja Protestan dalam pengertian saya. Semua yang lahir dari reformasi Protestan itu saya sebut sebagai gereja reformasi. Walaupun hari ini kemudian menyempit Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam gereja reformasi kita semua sepakat bahwa Alkitab itu menjadi dasar dari semua ajaran dan semua praktek daripada gereja. Makanya kita ada seruan misalnya back to the Bible, kemudian kita selalu ngomong lihat dasar ayat Alkitabnya, apakah ada dasar Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini ungkapan ini muncul? Kenapa? Karena sola scriptura. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu di dalam tataran teori di mimbar kita mengatakan begitu. Tapi begitu kita masuk Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan jemaat secara daily, secara praktikal, saya mendapatkan begini Bapak Ibu Saudara. Walaupun di mimbar tetap dikatakan Alkitab itu penting, Alkitab itu harus dibaca, Alkitab itu harus apa Saudara direnungkan. Bahkan sekarang ada banyak sekali program-program yang mengajak kita baca saja 1 hari 1 pasal, 1 hari 5 pasal, mungkin macam-macam Saudara seperti itu. Tapi saya masih mendapatkan begini Saudara. Ini ada Ibu Shirley di sini, dia salah satu koordinator dari Gema ya namanya. Aba ya Saudara ya. Dan saya mendapatkan begini Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang Indonesia itu kalau pertama kali ikut itu semangat Bapak Ibu Saudara. 5 pasal. Saya aja yang pertama kali dengar Bapak Ibu Saudara. Ada program baca 1 hari 5 pasal. Saya ngomong gini, apa ya iso ya 5 pasal. Karena saya percaya 1 pasal atau 2 pasal 1 hari aja. Kalau 1 minggu saya percaya kita sanggup. Tapi kalau itu berbulan-bulan, saya sudah dari awal begini, apa ya Isa? Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara, ternyata apa makin lama, itu yang ikut itu makin sedikit. Ya kita orang karismatik selalu punya alasan, itu penyaringan Tuhan ya Saudara ya. Tetapi intinya kemudian saya selidiki begini loh, kenapa orang itu Saudara kalau dihimbau baca Alkitab di awalnya semangat kemudian tidak, itu salah satunya begini. Karena baca, tapi enggak ngerti yang dibaca itu apa. Betul ya? Nah kalau lapor kepada Pak Pendeta, Pak saya baca tapi enggak ngerti. Baca terus, Roh Kudus akan ajar kita gitu Saudara. Tapi namanya jemaat Saudara, dibaca, enggak ngerti lama-lama. Bosan digeletak nih Bapak Ibu Saudara, itu bahasa Jermannya Saudara. Ditaruh ya. Itu salah satu. Yang lain misalnya dikatakan, baca Alkitab. Iya, oke, baca Alkitab. Tapi baca Alkitabnya itu menurut saya jurusnya jurus kata, Saudara. Ya, melompat dari sana, melompat dari sini. Yang dicari itu hanya rema. Orang Kristen kan karismatik kan suka rema ya. Rema. Jadi kalau dapat rema itu rasanya semangat. Tetapi kita juga tahu kan dalam kehidupan kita sehari-hari, enggak tiap hari kita baca Alkitab dapat rema, gitu kan Saudara. Nah kalau dibaca terus enggak dapat rema, terutama paling sulit dapat rema kalau baca kitab 1 Tawarik, itu paling sulit dapat rema gitu ya. Matius 1 itu paling sulit dapat rema, makanya selalu Matius 1 itu dilompati Saudara ya. Matius 1 enggak penting yang silsilah itu loh Saudara. Kemudian lanjut ke story. Nah ini yang menurut saya Bapak Ibu Saudara, kenapa walaupun dari mimbar himbauannya adalah baca Alkitab, studi Alkitab. Tapi di kalangan jemaat Bapak Ibu Saudara, saya tidak mendapatkan satu gairah passion. Mungkin passion ini, jadi kalau kemudian kita kenal dengan orang-orang yang suka belajar Alkitab atau belajar teologi, ini ada Pak Sani di sini ya, S3 di sini, sudah calon S3. Saya merasa ada semacam, ada gap gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kayaknya yang teologi itu kalau ketemu yang enggak belajar teologi itu biasanya ngomong apa toh gitu ya Saudara. Karena muncul bahasa-bahasa aneh ya Saudara, ngomong konteks, hermeneutik apa gitu ya, jemaat itu apa sih gitu. Sehingga yang terjadi adalah apa? Walaupun hari ini kita punya Alkitabnya sendiri, saya percaya di rumah Bapak Ibu Saudara pasti ada lebih dari 1 Alkitab. Ayo jujur ngaku aja, betul ya? Betul ya? Pasti ada lebih dari 1 Alkitab. Kita itu punya Alkitab Saudara, mungkin bahkan versinya banyak, belum termasuk e-book, belum termasuk aplikasi itu banyak. Tetapi saya merasakan begini, pengetahuan jemaat tentang Alkitab itu mungkin bahkan mungkin dibandingkan zamannya Martin Luther masih mending zamannya Martin Luther gitu. Sehingga ada satu problem di sini Bapak Ibu Saudara. Kenapa itu terjadi?
banyak orang Kristen modern membaca dan mempelajari Alkitab, namun gagal mengalami kuasa transformasi Alkitab. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang hidupnya diubahkan karena membaca Alkitab hari ini. Banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya merasa begini, perubahan daya ubah Alkitab ini yang mestinya mungkin kalau saya katakan levelnya 10, hari ini kita masih mungkin levelnya 3, levelnya 4, levelnya 5. Jadi belum full capacity. Nah, ini analisa saya. Kenapa begitu? Karena saya mengatakan problemnya adalah salah satu di sini. Karena kita punya Alkitab yang benar, tetapi cara kita membaca Alkitab itu yang salah. Kita melakukan approach, pendekatan terhadap Alkitab itu yang salah. Saya tidak mengatakan salah dalam pengertian salah sama sekali, tidak. Tetapi tidak seperti yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab, yaitu Tuhan sendiri buat kita. Ini contoh, saya memberikan dengan cepat aja beberapa contoh misalnya. Hari ini Alkitab itu dibaca, tapi dibaca sebagai apa? Pertama, Alkitab dibaca sebagai buku motivasi. Betul enggak? Quote sana, quote sini. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Bagus ini, garis stabiloku nih. Update di status gitu kan. Seperti motivasi. Nah, jangan salah paham dengan saya. Saya mengatakan di komunitas kajian Alkitab, ini ada teman-teman dari Jember, ini kelinci percobaan saya, reading Bible story. Tapi saya percaya mereka adalah kelinci-kelinci yang berbahagia, saudara. Karena setelah dicoba berikutnya, ini kan hampir habis kita. Nanti mungkin salah satu bisa sharing. Mereka sudah minta lagi. Yang part 2-nya kok, yang part 2-nya. Tunggu dulu yang part 2-nya, part 1-nya aja masih belum. Tapi begini, saudara. Alkitab itu ada motivasi. Kalau kita baca firman pasti ada motivasi. Tetapi Alkitab pada basically-nya bukan buku motivasi. Kalau Tuhan menginginkan Alkitab kita buku motivasi, maka pasti penulisannya lebih enak. Bentuknya hanya quote gitu saudara. Singkat. Mungkin tidak perlu setebal ini. Saya bawa yang tebal sekali sudah di cloud saudara. Mungkin tidak perlu setebal ini. Banyak orang Kristen membaca Alkitab hanya untuk mendapatkan motivasi. Dapat perubahan, dapat saudara. Tetapi saudara tidak di dalam skala maksimal. Contoh yang lain, makanya pendeta itu preacher dengan motivator itu beda saudara ya. Di dalam khotbah ada motivasi tapi pendeta bukan motivator. Harus bertobat kalau pendeta yang motivator ya. Saudara, yang kedua Alkitab dibaca sebagai buku pedoman moral. Jangan begini, jangan begitu, enggak boleh berzina, jangan begini, ada ayatnya ini, enggak ini ya. Saya semir rambut, enggak boleh semir rambut Pak, ada ayatnya ini. Oh, seperti itu. Kita selalu apa? Mendekati, jadi Alkitab ini adalah kumpulan, seperti kumpulan peraturan. Bacanya hanya peraturan. Betul? Khotbahnya isinya adalah, kalau pendekatannya pendeta adalah buku moral, maka isinya hanyalah moral. Hari ini khotbahnya, jangan wanita rambut tidak boleh berkepang-kepang, ada ayatnya saudara ya. Atau yang mungkin minggu berikutnya misalnya tentang bicara tentang perceraian saudara. Saya katakan it's good, di dalam Alkitab juga ada aturan, ada law di dalamnya. Tapi saya katakan bahwa Alkitab itu pada basically-nya, pada dasarnya bukan buku hukum. Sebab kalau Tuhan menginginkan Alkitab sebagai buku hukum, bentuknya juga bukan seperti ini. Mesti bab 1 pendahuluan, kemudian ada pasal-pasal, ada ayat-ayat. Lebih enak buat pendeta gitu ya. Jadi ada yang melanggar tinggal dibuka. Anda melanggar Alkitab di dalam halaman sekian, pasal sekian, bab sekian, ayat sekian, junto sekian, ayat sekian gitu saudara. Pasti seperti itu. Tapi ternyata Alkitab kan tidak begitu Bapak Ibu saudara. Betul ya? Kemudian pendekatan yang lain, yang cepat aja saudara. Alkitab sebagai buku panduan sukses. Ya toh? Karena gereja punya saingan hari ini, kompetitor, motivator, ya kan? Wah, ada juru sukses. Pendeta terus ngomong begini, enggak usah belajar di sana. Alkitab ini penuh dengan peraturan-peraturan, ada the secret, ada rahasia. Kalau Anda belajar ini, Anda akan diberkati, Anda akan sukses. Salah satunya adalah dengan cara ngasih perpuluhan, Anda akan sukses, saudara. Misalnya seperti itu. Dan saya harus mengatakan nanti pada endingnya, saya sangat percaya kalau orang mentaati hidup di dalam hukum Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati. Tetapi Alkitab itu pada basically-nya, pada dasarnya juga bukan buku panduan sukses. Karena saudara di dalamnya sudah tidak hanya bicara tentang kesuksesan. Ya saudara,
berarti sudah ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Yang lain, Alkitab dibaca sebagai buku dogma. Ini dosanya mahasiswa teologi, saudara. Saya juga pengajar teologi, ini ada Bu Lisa, mahasiswa teologi saya, saudara. Jadi kalau baca Alkitab, saudara, itu tadi yang Pak Doni katakan systematic theology. Jadi kita berkutat, saudara, tentang kristologi, dosa, saudara, tentang apa. Nanti kemudian ada Calvin, Armenian, saudara, dipilih, kehendak bebas, cari ayatnya. Masing-masing punya ayat, saudara, berantem sendiri, lempar-lemparan, saudara. Enggak sampai seperti itu, saudara. Debat hari ini, saudara, kita juga di Indonesia, wah panas, saudara. Ada berbagai aliran yang wah pro kontra. Saya selalu ditanya masa-masa begitu. Dan kembali saya mengatakan, ya Alkitab akan memberitahu kepada kita dosa itu apa, Kristus itu siapa, Allah itu bagaimana, saudara, tentang pemilihan Allah seperti apa. Tapi saya percaya juga bahwa secara basic, saudara, Alkitab bukan semacam itu. Nanti di teaser terakhir saya akan mengatakan bahwa ketika kita bisa membaca Alkitab sebagai sebuah story, maka kebanyakan debat di dalam sistematika, menurut saya secara pribadi, itu akan solving, akan selesai. Akan selesai. Di tempat ini kita akan melihat Yakobus Armenius dan Johannes Calvin berjabat tangan, saudara. Ya, karena yang nggak tahu ya, sudahlah nanti tanya sama yang tahu. Yang keempat, Alkitab dibaca sebagai buku spirituality. That's the voice of God. Ini suara Allah. Sehingga banyak orang untuk mendapatkan suara Allah, kemudian mulai baca Alkitab. Tadi hanya untuk mendapatkan rema. Ya, wah saya lagi butuh ini, saya bisnis ini harus beli, ditawari ini. Kira-kira suara Tuhan apa ya? Beli atau enggak beli ya? Beli atau enggak beli ya? Oh, coba buka Alkitab hari ini, bacaan hari ini apa ya? Terus dibaca. Dan Yudas pun membeli. Wah, berarti disuruh membeli karena ada kata membeli di sininya. Itu dosa orang karismatik, saudara ya. Saudara. Cari, saya tidak menyangka bahwa Alkitab bisa berbicara kepada Allah bisa berbicara kepada kita lewat ayat Alkitab yang bahkan secara konteks kadang-kadang salah, Bapak Ibu saudara. Ya, enggak tepat, maksudnya enggak akurat. Tuhan bisa, Bapak Ibu saudara. Tetapi saya percaya bahwa secara mendasar Alkitab juga bukan buku semacam itu. Sehingga pertanyaannya kalau bukan ini, pertanyaannya lalu Alkitab itu buku apa gitu kan saudara ya. Buat saya, Bible as a story. Alkitab itu kisah, cerita. Cerita yang saya maksud bukan berarti begini, loh Pak Gunawan berarti ngajarin ya, berarti Yesus itu seperti malin kundang ya. Bukan pengertiannya bukan ini. Story dalam pengertian cerita, kisah. Seperti kalau Bapak Ibu saudara membaca sebuah kisah cerita, entah buku, entah DVD, entah film. Artinya kalau nanti kita belajar bersama, kalau Anda lihat film, Bapak Ibu saudara enggak bisa melihat itu sambil lompat-lompat. Ini joke yang seringkali saya juga katakan kalau Bapak Ibu saudara yang saya biasa layani misalnya. Konon katanya begini, film yang bisa dilihat, enggak usah dilihat semua, hanya dilihat awal dan dilihat akhir bisa ngerti ceritanya. Konon katanya adalah film India, katanya begitu ya. India itu awalnya ada ceritanya, akhirnya ada ceritanya, antara awal dan akhir itu nari dan joget. Jadi enggak penting itu saudara. Jadi kalau baca lihat awal, lihat akhir, langsung bisa ngerti ceritanya. Tapi saya buktikan enggak itu saudara. Saya lihat awalnya, saya lihat akhirnya, tapi kalau hanya awal dan akhir saya enggak ngerti. Di tengah-tengah itu apa? Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu saudara kalau ngikuti, saya seneng silat saudara ya, kungfu begitu kan biasanya sampai 50 saudara kalau CD itu kan, atau Koping Ho itu kan sampai pendekar pulau es, pukulan naga dan semacam seperti itu. Saudara bayangkan kalau Bapak Ibu saya itu ada 60 CD. Ceritanya misalnya adalah saudara pendekar dari pulau es misalnya saudara, 60 CD. Apa yang terjadi kalau Anda caranya nonton begini? Katanya, yang paling bagus tuh berantemnya itu CD 30 Pak. Oh iya paling itu ya. Terus saudara setel dulu CD 30. Jarinya ini yang paling bagus, CD 30 saudara nonton. Wah ramai saudara, wah bang. Tapi saudara kan enggak ngerti. Ini siapa? Ini mukul ini siapa? Ini kok bisa pukul-pukulan ceritanya apa? Kan enggak ngerti saudara. Betul ya?
Kemudian saya merasa 30 terlalu ini saudara, terlalu awal. Mundur sedikit. Tapi tidak mau dari 0 saudara. Misalnya CD 15 saudara. Kemudian saudara bosan 45. Kemudian kedua, kemudian ke-20, ke-1 saudara. Apa yang terjadi kalau saudara membaca sebuah kisah dengan cara seperti itu? Yang pasti saudara akan bingung. Walaupun lama-lama nek mbok seteli terus, sesuai yang ngerti. Ya toh? Nek disetel, oh ternyata ini tuh di CD yang ini. Tapi terlambat katanya Pak Doni tadi, aminnya terlambat. Sudah. Terlambat, kita tidak ngerti alur ceritanya. Menurut saya hari ini yang terjadi khotbah-khotbah di gereja, kenapa jemaat banyak dapat khotbah tapi tidak bisa mengalami saudara kuasa transformasi Alkitab? Kenapa? Karena seperti itu. Betul enggak? Minggu kemarin misalnya, kita diajar dari kitab Nehemia 1. Ibadah raya 1, Nehemia 1. Ibadah raya 2, Lukas pasal 4. Ibadah raya 3, Kejadian pasal 1. Nah kalau kita nggak ngerti ceritanya, kalau yang sudah ngerti ceritanya nggak masalah. Kalau nggak ngerti ceritanya kan bingung. Sehingga yang terjadi adalah kalau Pak Doni ngomong sama saya, itu seringkali kita hanya memperlakukan story-story dalam Alkitab itu story yang terpisah. Ya kisahnya Daud dan Goliat, ya Daud dan Goliat, kemudian diambil sudah prinsip suksesnya apa, motivasinya apa, spiritualnya apa. Tapi kan kita enggak bisa, coba kalau tadi kan menarik Bapak Ibu saudara. Tadi saya ngamati itu menarik. Oh ada Yusuf PL, ada Yusuf PB, loh kok sama ya? Kok bisa sama Yusuf PL dan Yusuf PB? Kenapa? Because it's a story. Nah sebagai sebuah kisah Bapak Ibu saudara, saya mencatat begini. Ini bukti-bukti bahwa Alkitab adalah sebuah kisah. Yang pertama, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang dapat dibaca dari awal sampai akhir sebagai satu kesatuan yang progresif. Bapak Ibu saudara boleh beli kitab suci yang lain, yang maksudnya bukan Alkitab Bapak Ibu saudara. Maka Bapak Ibu saudara tidak akan bisa membaca kitab suci itu dari awal sampai akhir dan saling berkaitan, saling membentuk sebuah kisah. Saudara nggak akan dapat itu. Bahkan ada satu kitab suci saya belajar itu antara satu ayat sebelumnya dan satu ayat sesudahnya itu tidak nyambung. Sambungannya apa tidak tahu. Dan itu harus tanya sama ahlinya. Konon katanya begitu. Ini apa, ini apa. Tapi kalau saudara beli Alkitab, punya Alkitab, baca dari awal sampai akhir, walaupun banyak tidak ngerti. Tapi saudara akan bisa membacanya itu sebagai sebuah alur yang maju. Betul enggak? Benar enggak saudara? Karena misalnya ada, enggak mungkin Alkitab itu bilang begini. Misalnya Yakub diceritakan sebelum Abraham diceritakan, itu enggak mungkin. Tapi dalam Genesis saja, saudara akan membacanya, oh Abraham ini kakeknya, Ishak itu bapaknya, Yakub itu cucunya Abraham, Yusuf itu cicitnya. Jadi ada, kan kisah kan Bapak Ibu saudara. Benar ya? Betul ya Bapak Ibu saudara? Makanya saya katakan berarti dari sini saja, sangat sederhana pewahyuannya. Berarti Alkitab itu memang story. A story. Sebuah kisah yang memang kisahnya itu sangat mega story. Panjang, lebar, sehingga saking panjangnya itu kadang-kadang kita nggak ngerti itu kisahnya apa. Nah tugas saya dengan Pak Doni akan memberi kepada Anda, saya menggunakan kata ini, benang merah yang menghubungkan Genesis sampai Revelation itu apa. Karena ini ada sebuah story. Yang kedua, cara Alkitab memberikan pendahuluan tentang dirinya itu adalah kisah. Pada mulanya. PL, PB, Injil Yohanes, sama. Kalau kisah kan kita ngomong gitu ya. Kita ngomong aja, ada banyak opa, oma di tempat ini misalnya. Oma, dulu waktu papa masih kecil itu gimana? Oh gini. Dahulu kala, kita ngomong gitu ya saudara. Ceritakan maksudnya, once upon a time, gitu. Alkisah di sebuah negara yang jauh. Pada zaman dahulu kala, Alkitab bukanya juga gitu. Pada mulanya. Berarti pembukaannya ini saja saudara, menunjukkan apa? Bible itu story. Kisah itu story. Bukan begini, saya percaya kalau Bible bukan story, maka pembukanya begini, latar belakang, gitu saudara. Tujuan gitu ya. Enggak seperti itu skripsi, tesis ya Pak Sani ya saudara. Tapi kalau kisah enggak, pada mulanya, once upon a time in China, ada Jet Li gitu saudara, mungkin seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga misalnya,
Di dalam Alkitab sendiri banyak kisah. Dan kisah satu dan kisah lain itu saling berkait. Ya. Jadi Mbak Doni tadi tunjukin, misalnya dengan cara seperti ada Yakob PL, Yakob PB, Yusuf PL, Yusuf PB. Yang kemarin beliau cerita sama saya, misalnya ketika dia kasih teaser di satu persekutuan doa, ngomong tentang Gideon misalnya. Gideon itu kan salah satu buktinya kan disuruh membuat sacrifice, korban, dan kemudian malaikat kasih tongkatnya ke korban itu dan terbakar gitu ya. Kemudian kan ya betul ya sebetulnya. Kemudian Pak Doni waktu itu tanya, kalau ingat ada korban terus ada api, ingat apa? Kisahnya apa? Abraham juga, terus yang lain Elia. Ya, korban disiram dulu, kemudian ada api ya. Itu apa? Elia. Berarti di dalam kisahnya Gideon ada kisahnya Elia. Naomi dan Ruth. Naomi keluar dari Bethlehem. Kenapa? Kelaparan. Kok bisa kelaparan? Harus lihat kisah yang lain. Ya, kisahnya Gideon juga, yaitu kisah di mana orang Median, saudara, itu menyerbu hasil pertanian daripada Israel dan dihabiskan semua. Oleh karena itu timbul bahaya kelaparan. Berarti di dalam kisahnya Ruth, kisahnya Naomi, ada kisahnya Gideon. Di dalam kisahnya Gideon ada kisahnya Elia. Nanti kalau dipelajari, di dalam kisahnya Elia ada kisahnya nggak tahu, saudara. Tapi berarti story demi story di dalam Alkitab itu seperti semacam membentuk sesuatu kode sebenarnya. Nah kode ini yang banyak orang nggak ngerti. Karena selama ini kita nggak pernah membaca Alkitab itu sebagai satu kesatuan. Kita bacanya itu terlalu dekat. Jadi orang Kristen itu rabun jauh, terlalu dekat. Dia tidak bisa melihat the whole story. Yang bukti yang lain apa? Yang keempat, Alkitab memiliki satu tema. Nah nanti saya akan tunjukkan temanya apa. Satu tema dalam semua bagiannya. Tadi misalnya sudah diperagakan sedikit sudah tentang temanya misalnya tentang son, anak. Ternyata saudara dari Kejadian sampai Wahyu itu muncul kata anak. Anak Adam, anak Abraham, anak Yehuda, anak Daud, saudara, anak Allah, anak manusia, anak. Berarti saudara dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa menghubungkan itu dengan tema anak. Karena anak Abraham itu sebenarnya kelanjutan dari anak Hawa atau anak Adam. Anak Daud adalah kelanjutan dari anak Abraham. Anak manusia adalah kelanjutan dari anak Daud. Itu akan terus. Nah kalau saudara tidak ngerti ini, saudara akan miss sesuatu pesannya. Makanya kita tuh sama nggak ngerti kalau Bartimeus buta, duduk minta-minta, teriaknya apa? Anak Daud, kasihanilah aku. What is the meaning son of David? Apa pengertian anak Daud? Itu bukannya anaknya Daud, tetapi ada sesuatu di dalam anak Daud itu. Yordan misalnya, Yordan itu muncul di sungai ini penting saudara, karena Yordan itu muncul di berbagai kisah. Tadi Pak Doni mengambil kisah Elia, Elisa, Yordan, Yohanes Pembaptis, Yesus, Yordan. Tapi saya juga diingatkan kan satu kisah bahwa Yosua ketika mau menyeberang saudara, dia harus melewati sungai Yordan. Nanti kita akan di akhir saya akan menjelaskan saudara, kenapa Yesus itu harus dibaptis di sungai Yordan. Kenapa ada the voice from heaven? Kenapa ada kalimat yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih dan kepadamulah aku berkenan. Dan kenapa ada Yohanes Pembaptis? Kenapa Yohanes Pembaptis saudara memakai jubah bulu unta? Kenapa setelah dibaptis Yesus harus puasa 40 hari, 40 malam ya? 40 hari, 40 malam. Kenapa enggak 30 hari? Kenapa enggak 25? Kenapa 40? Dan kenapa ketika dia dicobai dia mengutip ayat-ayat. Dan tahukah saudara bahwa semua ayat yang dikutip Yesus dalam pencobaan Yesus di padang gurun terambil dari satu kitab. Bukan dari banyak kitab, tapi satu kitab. Apa maksudnya itu? Nah, buat saya that's interesting, itu menarik saudara. Yang berikutnya, Alkitab memiliki alur kisah atau benang merah saudara yang menghubungkan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Karena ada satu tema, berarti ada satu alur kisahnya. Yang buat saya kemudian Alkitab bisa dibagi menjadi 6 bagian saudara, yang ibarat itu adalah 6 episode atau 6 babak yang saling berkait dan bergerak maju sebagai sebuah story.
Ya, kalau drama itu kan ada babak ya, babak 1, babak 2, babak 3 gitu kan saudara. Nah, Alkitab juga gitu. Nah, saya akan langsung masuk saudara, kasih langsung ya. Kalau tadi dikatakan temanya apa? Buat saya tema, saya ambil satu dari PL, satu dari PB. Yang pertama adalah, ini saya dapatnya dari Pak Doni yang menyimpulkan. Tema Alkitab adalah Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Itu temanya. Apa? Yuk kita baca Alkitab kita. Ya penciptaan, betul. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu saudara, Alkitab itu rangkumannya apa? Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Yaitu apa? Yuk kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi itu inti Alkitab. Saudara bingung, apa intinya Pak? Intinya adalah gini, heaven and earth itu yang pertama. Langit dan bumi, sorga dan bumi. Sebab kata langit bisa diartikan heaven, sorga. Alkitab isinya ada tentang heaven and earth. Oleh karena itu kenapa dalam kitab Wahyu nanti adalah aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena temanya Alkitab adalah heaven and earth, sorga dan bumi. Ayat 2 mengatakan begini saudara, kalau ayat pertama pada mulai Allah menciptakan langit dan bumi, tapi ayat kedua mengatakan bahwa bumi belum berbentuk dan bumi itu kosong dan roh dan gelap gulita menutupi samudera raya pada waktu itu. Saya mengartikannya begini, kalau ada awalnya dikatakan Allah menciptakan heaven and earth, sorga dan bumi, dan kemudian ayat kedua dikatakan bumi itu belum berbentuk, atau dalam bahasa Ibrani-nya, tolong dicek ada istilah di sini, tohu vabohu, campur aduk tidak berbentuk, void, kacau. Itu yang terjadi dalam ayat kedua. Berarti kalau saya simpulkan begini kan, berarti Allah menciptakan heaven and earth, sorga dan bumi, tapi buminya bermasalah. Sehingga intinya berarti apa? Inti Alkitab itu adalah berarti kalau di awal dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang kedua dikatakan bumi belum jadi, berarti kan ceritanya Alkitab adalah semacam ini. Bagaimana Tuhan menjadikan bumi itu menjadi seperti sorga. Ya kan gitu. Dan apakah ini benar? Benar, pasti benar saudara. Karena Matius 6 ayat 10, satu ayat PL, satu ayat BB, saudara. Matius 6 yang saya sering kutip. Doa Bapa kami, saya percaya beberapa teman yang sering ikut seminar sama-sama dengan kita, sering ketemu pasti ngerti ini. Karena doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus mengatakan begini, Matius 6 ayat 9 dan 10, saya baca ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ada yang mengatakan ayat 9 itu semacam praise, pujian, berarti permohonannya itu sebenarnya dimulai dari ayat 10. Ayat 10 mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Dengan kata lain Yesus mengatakan berarti sudah rencana Bapa adalah menjadikan bumi itu seperti sorga. Sama enggak sama Kejadian 1 ayat 1 dan 2? Sama. Jadi kalau sudah ngomong temanya Alkitab itu apa? Temanya Alkitab adalah bagaimana Bapa, bagaimana Tuhan Allah itu kemudian menjadikan bumi itu menjadi seperti sorga atau mendatangkan sorga itu ke atas muka bumi. Udah, bukan membawa orang dari bumi menuju sorga, saudara. Bukan. Nah, kenapa bisa muncul doktrin semacam ini? Karena tidak membaca tema Alkitab. Nah, ini kenapa saya katakan Bible as story ini penting. Karena kita ngerti kisahnya, kita dapat penafsiran yang benar. Kemarin saya dapatkan satu-satu. If you change the narrative, you change the interpretation. Jika engkau bisa mengubah kisahnya, engkau bisa mendapatkan penafsiran yang baru. Nah, selama ini kisah yang dikisahkan kepada kita adalah bagaimana Tuhan itu membawa kita dari bumi ke sorga. Makanya
kita ini jadi menurut saya Kristen yang dua kepribadian, saudara. Karena di satu sisi kita diomong begini, apa yang engkau alami di bumi itu enggak penting. Tapi di satu sisi gereja ngomong, perpuluhan harus jalan terus, duit, kita butuh duit, saudara. Tapi nek kerja terus disenangi, enggak boleh kerja, doa. Itu kan pesan yang buat saya benturan. Ya, betul. Tapi kalau kita bisa ngerti ini, buat saya selesai. Di sini menurut saya teologi salib dan teologi sukses juga berjabat tangan. Jadi tempatnya tempat rekonsiliasi bersama menurut saya, saudara. Itu temanya. Berarti temanya adalah bagaimana, saudara, Tuhan itu membuat bumi itu seperti sorga. Nah, sekarang ada alurnya. Story itu ada alur, ada alur cerita, ada alur kisah. Alur apa yang dibangun oleh Tuhan? Alur apa yang dipakai Tuhan untuk membangun tema kisah itu? Menurut saya ada dua alur. Ada dua benang merah yang menghubungkan antara kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu, saudara. Yaitu apa? Yang pertama, saya menyebutnya sebagai garis kerajaan. Kingdom line. Nanti sebentar saya akan tunjukkan, karena bagian saya akan membagi kepada Bapak Ibu saudara tentang kingdom. Ternyata kata kerajaan itu, saudara, itu menjadi tema yang penting, karena dari Kejadian sampai Wahyu itu semua ada kingdom. Bahkan ketika Yesus muncul, Yesus memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah datang. It's at hand, it's near, it's approaching. Kingdom. Nah, bersyukur kalau hari-hari ini mulai ada banyak message, kingdom message, berita tentang kingdom itu muncul. Tapi menurut saya, saudara, pemahaman beberapanya masih belum penuh. Ya, terlalu keburu-buru di aplikasi. Ya. Salah satu aplikasinya, kerajaan itu ada upeti, saudara. Jadi kalau saudara datang harus bawa upeti. Lah, sudah terlalu ada passion untuk ke situnya terlalu besar. Tapi menurut saya bukan itu. Nah, nanti kita bahas bersama apa itu tentang kingdom. Tapi ada garis kedua, ini yang baru yang saya temukan, yaitu garis bait, temple, tempat kediaman. Ternyata dari awal sampai akhir Tuhan itu mencari dan membangun rumah kediaman, tempat kediaman. Dan dua garis ini, garis kerajaan dan garis bait suci, menurut saya itu berpilin menjadi satu. Ya, jadi seperti kepang itu ya, tali kalau berpilin itu sudah dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kita akan melihat bahwa temple and kingdom ini akan berjalan bersama. Karena itu tidak heran kita ini disebutkan, Israel sebenarnya disebutkan, kemudian Petrus menyebutnya kepada kita, dikatakan gini, sebab kamulah bangsa yang kudus, kemudian imamat yang rajani, imam dan raja. Imam itu Anda temukan di mana? Di bait Allah. Raja Anda temukan di mana? Kerajaan. Kenapa ada imam dan raja? Karena garis besar Tuhan adalah bait suci dan kerajaan. Dan bait suci dan kerajaan bukan dua hal yang terpisah, tapi sebenarnya dua hal yang menyatu. Nah, itu apa? Sebentar kita akan masuk. Babaknya, saudara. Nah, ada temanya, ada alurnya, ada babaknya. Saya kasih sinopsis ya, saudara. Jadi kalau menonton Fantasy Beasts itu kan perlu ada gitunya, saudara. Yang saya simpulkan atau saya pakai jembatan keledai 6C. Saya terpaksa harus pakai Inggris karena kalau pakai Indonesia amburadul, saudara, bukan 6C ya, saudara. Yang pertama, babak pertama adalah creation. Babak yang kedua adalah chaos. Itu bahasa saya tentang dosa dan pemberontakan. Chaos, bukan chaos ya. Kalau chaos itu chaos sambal, saudara ya. Chaos. Yang ketiga, chosen, pilihan. Karena kita akan bicara tentang pilihan. Nuh adalah pilihan Tuhan, Abraham adalah pilihan Tuhan, Israel adalah pilihan Tuhan, Daud adalah pilihan Tuhan, kita adalah pilihan Tuhan. Betul? Chosen. Yang keempat ada Kristus. Berikutnya church, karena kisah kita tidak berhenti di Kristus. Walaupun Kristus sudah puncak dari semuanya, tetapi tidak berhenti sampai Kristus. Ya, church. Dan setelah church, menurut saya ada satu lagi, crown. Karena gereja ada, gereja bermisi untuk satu tujuan,
yang saya simbol dengan crown. Inilah 6 bab Alkitab menurut saya. Creation, chaos, chosen, Christ, judge, crown. 6C. Wah, luar biasa saudara. Dan saya akan mencoba untuk membahas Alkitab garis kerajaan dengan ini, saudara. Karena kita akan mulai babak pertama. The beginning of the kingdom. Penciptaan. Saya buka aja dulu. Setelah saya mengajar dan berkhotbah sekian lama, saya menemukan sebuah pola ini. Saya mau bahas topik apa saja, saya harus kembali ke kitab Kejadian. Mau ngomong apa saja, saudara, dari perpuluhan sampai kesembuhan, saudara, dari sakit hati sampai tidak punya duit, semuanya harus balik ke kitab Kejadian, saudara. Jadi buat saya yang sudah sekian lama mengajar belajar Alkitab, buat saya 3 pasal pertama atau 2 pasal pertama dari kitab Genesis itu adalah hal yang paling penting. Karena di situ itu seakan-akan Tuhan itu meletakkan semua prinsip itu di awalnya dibenamkan di 2 kisah ini. Ya. Oleh karena itu kita pun harus mulai dari kitab ini, kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian pasal pertama dan kedua meletakkan dasar bagi pola kerajaan yang akan dikisahkan. Saudara. Saya mengatakan bahwa Kejadian pasal pertama banyak mengandung petunjuk tentang kerajaan. Contoh, saya sudah bagi ini ke teman-teman KKA, Komunitas Kajian Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini baca kitab Kejadian, kan hanya bacanya kita, itu kisah penciptaan. Kalau saya tanya kepada jemaat pada umumnya, apa yang kamu bisa dapat kalau kamu baca kitab Kejadian 1? Simple, bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi, dan kita adalah ciptaan Tuhan dan bukan berasal dari kera, kan gitu kan saudara ya. Kan hanya kepentingannya ya semacam itu. Lebih daripada itu ya enggak ada. Ya hanya pengetahuan, hari pertama Tuhan menciptakan gini, kita diciptakan hari yang ke-6, kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendalami, menurut saya ada hal-hal yang menarik. Saya tidak bisa bahas semuanya, tapi misalnya ketika Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Ada ya kisahnya dalam kitab Kejadian, ada ya. Yang menarik cara Alkitab mengisahkan tentang penciptaan itu, buat saya itu menarik. Kenapa? Misalnya, kalau kita baca Kejadian 1. Dikatakan begini, saudara. Ayat ke-14, Kejadian 1:14. 14-15. Alkitab kita bilangnya begini kan, saudara. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Buat saya Alkitab ini terlalu bertele-tele. Kenapa? Pertanyaan selalu begini. Nah, kalau jadi guru harus punya karunia kepo, saudara ya. Menurut saya ayat 16 kenapa kok harus Tuhan ngomong? Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar ini, yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil. Kenapa nggak ngomong begini aja? Maka Allah menjadikan matahari untuk siang, bulan untuk malam, dan bintang-bintang. Selesai. Alkitab kita lebih tipis. Tapi kenapa Alkitab mengisahkannya begini? Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu sekian. Buat saya karena ada kepentingannya. Kepentingannya apa? Kita harus melihat saudara, penulis daripada kitab Kejadian adalah Musa, dan kita ngerti bahwa Musa sudah dididik saudara di Mesir. Dan pada waktu Israel sudah ada bangsa-bangsa lain yang memiliki story juga, kisah-kisah budaya-budaya. Salah satu yang saya dulu pelajari di SD, saudara, bahwa Mesir itu menyembah matahari itu sebagai dewa, namanya dewa Ra, betul saudara ya? Sehingga buat Mesir, saudara, dan ingat Israel itu ada di tanah Mesir itu selama 400 tahun, itu dari kakek ke anak, ke cucu, ke cicit, mungkin 4 generasi, saudara, itu semuanya diajarkan semacam itu. Berarti
sun is something divine. Matahari itu adalah sesuatu yang ilahi. There's a power di dalam. Mereka juga menyembah bulan, mereka juga menyembah alam semesta, saudara. Oleh karena itu menurut saya, karena saya percaya yang nulis itu Musa, bukan berarti yang mengarang Musa. Kita percaya bahwa Musa menuliskan kitab suci dengan inspirasi Roh Kudus, saudara. Ketika Tuhan memberi inspirasi kepada Musa untuk menulis, Musa menuliskannya tentang matahari, bukan matahari, tapi adalah Tuhan Allah menjadikan benda. Jadi yang berusaha dikomunikasikan pertama apa? Bahwa matahari, bulan, bintang yang dulu kamu sembah itu sebenarnya bukan apa-apa. Itu bukan pencipta. He is a creation. It is a creation. Sesuatu yang diciptakan. Diciptakan. Dan yang menarik, saudara, begitu ketika kita membaca di dalam kisah ini, kan saudara, tentang ketika menciptakan itu Tuhan ngomong, maka berfirmanlah Allah. Jadilah. Berarti saya membacanya begini, berarti matahari, bulan, bintang, itu yang pertama bukan divine, dia adalah ciptaan. Yang kedua, keberadaannya itu ada karena firman, karena perkataan. Ibarat saya mengatakan begini, kalau zaman dulu perkataan seseorang sudah yang tidak bisa dilawan, itu adalah perkataan siapa? King. Sabda. Kalau kita sabdo pandito ratu ya saudara. Ketika raja ngomong itu tidak bisa dibantah. Buat saya ketika saya ngerti ini membaca kitab Kejadian, oh berarti apa yang berusaha diceritakan dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhan Allah dalam kitab Kejadian 1, He is the sovereign king, He is the great king. Terus dia ngomong sama matahari, come, jadilah. Lalu bulan, bintang itu jadi. Ibarat kalau itu tetap saudara orang mengartikan itu adalah dewa-dewa divine, mereka pun tunduk kepada sang raja yang lebih besar, yaitu Tuhan Allah itu sendiri, Yahweh Elohim itu sendiri. Jadi apa yang berusaha diekspresikan Kejadian 1 banyak, tapi salah satu pesan kuatnya adalah begini, God is king, He's the great king, the sovereign king. Terlebih lagi ketika saya menemukan ini Bapak Ibu Saudara, perkataan ini, yaitu ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Selem dan Demut, kalau dalam paralelnya dalam Yunani disebut sebagai eikon, betul ya Pak ya? Eikon itu apa? Selem Demut itu apa saudara? Selem Demut, peta teladan, gambar rupa, eikon, ikon, saudara, itu sebenarnya bisa diartikan patung, seperti patung. Jadi kalau saudara lihat patung itu kan bukan orang aslinya, betul ya? Tapi kalau saudara lihat patung, saudara langsung tahu, oh ini Pak ini, oh ini Ibu ini, gitu kan saudara. Berarti apa? Patung itu adalah penggambaran, miniatur daripada yang digambarkan. Nah, yang menarik kemudian saya suatu hari menemukan, saudara, di dalam kebudayaan pada waktu itu, kalau seorang raja, saudara, menguasai sebuah wilayah, maka langkah pertama yang dilakukan oleh raja untuk menyatakan kepada semua yang lain bahwa this region, daerah ini adalah di bawah kekuasaanku, maka langkah pertama, maka sang raja akan membangun patung dirinya dan kemudian menempatkan patung itu di tanah itu. Jadi kalau pada zaman itu kalau sudah pergi ke sebuah tempat, kemudian menemui patung seorang raja di situ, maka saudara harus tahu berarti wilayah kekuasaan itu adalah wilayah dari raja yang dipatungkan itu. Maka menurut saya ketika Tuhan kemudian menciptakan manusia sebagai ikonnya dan kemudian menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden, sebenarnya berarti ini menunjukkan dia ibarat ada seorang raja, the great king, the sovereign king, yang kemudian membangun patung dirinya dan menempatkan patung dirinya itu ke dalam Taman Eden. Berarti kalau kita baca ini, pasal 1, apa yang kita bisa dapat? Bahwa Eden adalah the kingdom of God. Eden adalah kerajaan Allah pertama yang didirikan oleh Tuhan di atas muka bumi. Yang menariknya nanti saudara, bahwa manusia walaupun diciptakan di dalam Taman Eden, tetapi tidak boleh berhenti di Eden. Betul? Karena perintahnya adalah beranak cucu, multiply, bertambah, penuh, subdue it. Ketika katakan taklukkan itu, yang ditaklukkan apa? Bukan hanya Eden, yang ditaklukkan adalah seluruh bumi.
Sehingga buat saya ketika membaca ini, berarti apa yang sedang dikomunikasikan Tuhan adalah Eden, it's my first kingdom. Tapi aku tidak mau my kingdom hanya sebesar Eden, aku harus melebarkan, dan itu tugas manusia, engkau harus melebarkan kerajaanku, bukan hanya sebatas Eden, tapi sampai seluruh bumi itu menjadi kerajaanku, dan itu dimulai dari Eden. Dan yang melakukan itu adalah raja-raja kecil, Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa adalah the king and the queen. Dan itu kalau kita baca Narnia, itu memang seperti itu, sudah ya. King and queen. Jadi apa yang bisa kita baca dalam kitab Kejadian? That's kingdom, itu kerajaan. Eden itu kerajaan. Nah ini sudah kita ketemu kitab Kejadian. Oke, dari situ kemudian kita bergerak terus. Gambarnya agak eksotis, saudara. Karena kerajaan yang didirikan ini ternyata tidak begitu saja. Ada C yang kedua yaitu chaos, dosa, saudara. Saudara kalau kita baca kisah itu kan selalu ada hero, ada pahlawan, kemudian mesti ada musuhnya ya saudara ya. Mesti ada musuhnya. Film kalau tidak ada musuhnya itu repot loh saudara ya. Atau saudara apa? Harry Potter pasti punya siapa itu? Yang tidak boleh disebutkan namanya, jadi saya nggak nyebutkan namanya, saudara. Saudara, kalau apa Oki Nirmala itu ada Sisiri, gitu. Selalu ada enemy, selalu ada musuh. Yang menarik adalah setelah bicara itu, chapter berikutnya diperkenalkan there is the enemy yang kemudian kita kenal sebagai ular, betul ya saudara? Ular the enemy. Saya nggak bisa bahas semuanya, tapi saya katakan nih, karena ini adalah kingdom, berarti serangan ular kepada Hawa sebenarnya adalah perihal kingdom, perihal kerajaan. Kerajaan itu apa sih? George Eldon Ladd mengatakan bahwa kata kingdom, basileia, saudara, atau malkut dalam bahasa Ibrani, saudara, arti mendasarnya yang utama itu adalah sebenarnya authority, wewenang, penguasaan. Jadi kalau bicara kerajaan Allah berarti apa? Kalau dikatakan kerajaan Allah, ya wilayah orang yang dikuasai oleh raja. Tahu enggak Bapak Ibu? Pernah merenungkan Bapak Ibu saudara bahwa apa itu? Desisan ular kepada Hawa, godaan ular kepada Hawa. Dosa pertama manusia itu bahkan tidak berkait dengan menurut saya dengan hukum moral. Bahkan saya katakan bahkan dalam beberapa aspek Adam dan Hawa itu tidak bisa melakukan dosa moral. Contoh, Adam dan Hawa itu tidak bisa melanggar hukum berzina. Ada yang masih bingung. Ya toh, Adam dan Hawa itu tidak bisa berzina. Walaupun ingin berzina pasti tidak bisa berzina, saudara. Enggak, kalaupun ada juga tidak bisa Bu Monica. Kenapa? Masa mau berzina sama gajah? Kan tidak mungkin saudara. Kenapa? Just only one man and one woman. Tidak bisa mencuri, tidak bisa melanggar perintah yang kelima. Hormatilah orang tuamu, karena ada punya orang tua kan gitu. Katanya Adam itu adalah pria yang berbahagia, katanya begitu. Sudah tidak saya teruskan, sudah. Tetapi sadarkah kita bahwa selama ini saya selalu mengatakan, kalau kita bicara dosa, kita selalu bicara amoralitas. Mencuri, membunuh, mabuk, berzina, bla bla, selalu dikaitkan dengan itu. Tapi ternyata kalau kita baca dalam kitab Alkitab, dosa pertama bahkan tidak berkait dengan itu. Apa sih isu yang dihembuskan ular itu apa? Kalau kita boleh membaca sebentar dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kan sederhana. Bujukannya cuma begini kok saudara. Bujukannya di dalam ayat yang keempat, Kejadian 3 ayat keempat, bujukan ular kepada perempuan, kemudian disebut Hawa yang kemudian ya, memang betul nama Hawa itu baru muncul setelah jatuh dalam dosa. Jadi sebelumnya tidak ada nama, namanya ya Adam wedok saudara ya, perempuan itu. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan perhatikan kalimat ini, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saya selalu tanya gini kalau khotbah ngajar seperti ini, apa problem perkataan menjadi seperti Allah? Buat saya ketika saya renungkan sangat sederhana.
Kalau seseorang sudah bisa seperti Allah, dia tidak akan butuh Allah. Ya toh, kita ini butuh Tuhan karena kita belum Tuhan. Coba kalau Anda diberi karunia seperti Bruce Almighty, Anda punya kekuatan Tuhan, mungkin kita tidak akan berdoa. Mostly, mungkin. Mungkin kita tidak akan melakukan hal-hal yang sama yang kita kerjakan. Karena banyak orang termasuk orang Kristen sudah melakukan ibadah, melakukan pelayanan sebenarnya adalah sebuah usaha, saudara, dalam tanda kutip bahasa kasarnya gini, nyogok Tuhan. Supaya Tuhan itu ngasih berpihak pada kita karena kita ini tidak punya kuasa seperti Tuhan. Nah, ular itu ngomong sama Hawa, kalau kamu makan itu, kamu be like God, kamu jadi seperti Allah. Kalau jadi seperti Allah berarti nggak butuh Allah. Kalau dia tidak butuh Allah, berarti dia sedang membuat self-government. Ini seperti begini, saudara. Ada raja besar, ada raja kecil, kemudian ada yang ngujuk-ngujukin. Ngapain kamu di bawahnya raja ini? Kamu bisa kok sebesar dia. Kamu tidak usah takluk kepada raja ini. Pisahkan dirimu, bikin merdeka, jadi negara sendiri. Kamu jadi raja, kamu tidak perlu jadi raja bawahan. Betul? Ini sebenarnya yang dihembus oleh ular kepada Hawa. Maka buat saya, dosa itu bukan masalah yang pertama esensial. Bukan masalah Anda curi atau tidak curi, bukan masalah Anda berzina atau tidak berzina. Karena saya katakan ada orang yang melakukan perbuatan baik pun tetap berdosa. Bahkan kalau saya ngomong sama pendoa, saya mengatakan nih, jangan sombong, harus hati-hati. Karena ada orang yang makin berdoa, makin berdosa. Ya, kenapa? Karena esensi dosa adalah apa? Ketundukan, submission kita kepada the ruleship, the kingship daripada otoritas raja yang dimiliki oleh Tuhan. Karena itu gelar yang dikenakan kepada Yesus itu adalah kurios yang dipakai oleh Raja Roma pada saat itu. Nah, tapi di sini kita bisa melihat berarti chaos, dosa yang selama ini kita bahas itu adalah masalah apa? Ini pemberontakan. Pak, Bu, dosa itu pemberontakan. Walaupun juga berarti pelanggaran, tapi orang melanggar itu berarti dia memberontak. Akibat pemberontakan Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Hancurlah relasi antara Allah, manusia, dan ciptaan-ciptaan yang lain. Ketika manusia tidak bisa submit kepada Tuhan, maka apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia tidak bisa submit juga. Kenapa saya harus ngomong begini? Karena setelah Adam dan Hawa memutuskan memberontak kepada Tuhan, hukuman Tuhan yang diberikan kepada Tuhan adalah terkutuklah tanah, ya, dan engkau harus bersusah payah, engkau harus berpeluh untuk bisa mendapatkan sesuatu. Buat saya itu ibaratnya tanah itu memberontak kepada manusia. Pada mulanya tanah itu, jadi ini kingdom bicara hierarki. Tuhan, manusia, ciptaan. Sebagai raja, raja kecil, raja bawahan yang dibawahi, ciptaan. Ketika sang raja yang di tengah memberontak kepada raja yang besar, yang di bawah itu juga tidak mau tunduk. Kingdom. Hancur semua, relasinya hancur semua. Antara Allah dan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan ciptaan. Maka sebagai ekses adalah Adam dan Hawa diusir keluar dari Eden. Ini saya sebut sebagai the loss of the kingdom. Kerajaan itu hilang, saudara. Ya, nanti sebenarnya yang harus dikaitkan nanti dengan temple. Nanti Pak Doni akan melengkapi dari sisi ini. Diusir keluar. Tapi di satu sisi kita juga melihat apa? Ketika manusia diusir keluar, dikatakan ada the guardian angel, saudara. Malaikat yang ditempatkan Tuhan, berkerub. Dikatakan untuk menghalangi manusia untuk masuk ke Taman Eden, khususnya untuk buah kehidupan. Ya, saudara. Ada banyak orang mengartikan penghukuman Tuhan itu kebencian Tuhan. Tapi buat saya penghukuman Tuhan itu anugerah Tuhan. Kenapa? Dengan di tempatnya guardian mencegah manusia mengambil pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Dengan jelas Alkitab mengatakan, jangan sampai kemudian mereka menjadi sama seperti kita. Menurut saya adalah apa yang terjadi kalau manusia dalam keadaan berdosa mengambil buah pohon kehidupan. Yang terjadi adalah dia akan ada di dalam state dosa
kekal selama-lamanya. Tidak akan ada penebusan. Makanya Tuhan kasih di situ, cegatan di situ. Berarti kita melihat, saudara, saya sisipkan karena ini penting, saudara. Ada prinsip yang juga dikisahkan dalam Alkitab. Siklus dosa, penghukuman, dan anugerah. Setiap kali ada dosa, setiap kali ada pemberontakan, selalu ada hukuman, tapi senantiasa ada anugerah. Anugerah ini sebenarnya untuk membalik kondisi atau akibat yang dihasilkan dari dosa manusia itu. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, kita sampai ke berikutnya, C berikutnya menurut saya. Chosen. Berarti chosen ini adalah bentuk anugerah Tuhan. Sayang sekali lagi waktu kita sangat-sangat terbatas. Tapi kita bisa melihat, saudara, di KK, teman-teman sudah ajar, dari ketika Adam dan Hawa jatuh sampai kepada nanti Nuh, Menara Babel, dan kemudian Abraham, saudara. Pola ini akan terulang, saudara. Dosa, penghukuman, anugerah, dosa, penghukuman, anugerah. Saya tidak membahas tentang Nuh, walaupun Nuh itu sebenarnya penting, saudara. Saya akan tunjukkan satu ayat saja, kalau saya tidak lupa. Kejadian pasal yang ke-6 tentang Nuh. Saya ambil kerepean saya dulu. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara tolong baca Kejadian 6 ayat 18. Apa? 1, 2, 3. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri daripada anak-anakmu. Nanti Bapak Ibu Saudara yang bisa bahasa asli silakan dicek. Bahwa ternyata terjemahan kita dalam ayat 18 dalam LAI yang dikatakan mengadakan, itu menurut saya sebenarnya kurang tepat. Karena misalnya Alkitab yang, kenapa saya di Glot, saudara, karena ini adalah berarti satunya adalah NKJV, saudara. Di dalam ayat ke-18, Inggrisnya berkatakan bukan make, tapi establish. Dan kata yang dipakai baik Yunani maupun Ibrani, jadi Septuaginta ataupun bahasa aslinya, bahwa yang dimaksud mengadakan di sini bukan mengadakan, tetapi seperti gini, sesuatu yang roboh terus sama Tuhan dibangun kembali. Berarti kata ini, saudara, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh, perjanjian Tuhan dengan Nuh itu berarti adalah perjanjian yang diperbarui, the new covenant sebenarnya. Karena Tuhan sedang mengatakan sebenarnya, aku akan mengikat perjanjian yang sebenarnya dahulu aku sudah buat, tapi perjanjian itu roboh, sekarang aku bangun kembali dengan engkau. Nah, jelas sekali Bapak Ibu Saudara, kalau bacanya, kenapa saya katakan ini sebagai story? Karena Tuhan ngomongnya dengan Nuh gitu, remaking berarti ada sambungan dengan sebelumnya. Dan manusia sebelum Nuh yang dikisahkan dalam Alkitab adalah Adam dan Hawa. Berarti perjanjian Tuhan dengan Nuh aslinya adalah perjanjian Tuhan dengan Adam yang dirobohkan tapi dipulihkan kembali. Jadi kalau saudara ingin tahu New Covenant itu sebenarnya menurut saya sudah disimbolkan dari Nuh. Karena itu nanti saudara akan baca, kan hujan ya 40, dan itu bagiannya Pak Doni itu yang 40 bahtera, saudara. Begitu tanahnya kering kan Nuh lepaskan burung ya. Burung yang terakhir apa sebagai penanda bahwa bumi itu kering? Merpati. Berarti kan begini, begitu burung itu tidak balik, burung merpati itu menunjukkan bahwa bumi yang baru, saya katakan bumi yang baru, the new earth, itu sudah terjadi. Tahukah saudara, ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus, dia mengambil bentuk apa? Burung merpati. Berarti Jesus is the new creation.
Jesus is a new Adam. This is a new earth. Itu semua ada kaitannya. Saya tidak memilih Nuh, walaupun Nuh penting. Tapi saya memilih satu orang ini, karena ini yang kemudian menjadi disebut sebagai bapak orang percaya, yaitu Abraham. Yang pertama saya yang mengatakan Abraham. Panggilan Abraham sebenarnya ada antitesis dari Menara Babel. Menara Babel kalau kita baca sebagai story, itu puncak pemberontakan manusia kepada Tuhan. Bapak Ibu saya masih ingat ketika orang bangun Menara Babel tujuannya apa? Mari kita bangun kota, mari kita bangun menara sampai ke langit. Supaya kita jangan terserak. Padahal Kejadian 1 mengatakan apa? Ayat 27-28. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuh. Namanya penuhi bumi kan harus terserak. Nah ngumpul terus kan gak bisa memenuhi. Harus terserak. Menara Babel itu antitesis Kejadian 1. Abraham itu antitesis Menara Babel. Jawaban Tuhan terhadap pemberontakan manusia Menara Babel, dia memilih satu orang yang namanya Abraham. The chosen is the expression of grace. Pilihan itu ekspresi anugerah. Dan ingat, Abraham dipilih itu bukan supaya Abraham selamat, yang lain tidak selamat, bukan. Abraham, Nuh dipilih itu sebagai apa sih? Dia dipilih sebagai agen keselamatan supaya yang tidak dipilih nantinya bisa masuk menjadi umat pilihan. Maka di sini yang saya katakan John Calvin dan Yakobus Armenius harus berjabat tangan. Karena selama ini kita mengartikan pilihan, predestinasi, whatever itu kita artikan kemudian ini. Kalau kita dipilih, yang lain tidak dipilih. Kalau ini dipilih untuk selamat berarti yang tidak dipilih tidak selamat. Bukan begitu. Amin, Ibu Monika yang ngerti. Amin. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Yang kedua yang perlu dicatat dalam covenant Abraham, ada 3 yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Yang penting, karena ini akan terus berulang, yaitu apa? Yang pertama adalah umat. Bahasanya Pak Doni tadi, anak. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. People, orang, son, penerus. Ya. Yang kedua bukannya dijanjikan umat, tapi dijanjikan tanah, land. Tuh. Dan yang ketiga, berkat. Aku akan memberkati engkau. Karena engkau harus menjadi berkat. Maka aku akan memberkati engkau. 3 unsur ini Bapak Ibu Saudara yang nanti hanya terus akan ada di dalam Alkitab juga. People, land, and blessing. Dan blessing selalu dikaitkan dengan kingdom. Land dikaitkan dengan temple, saudara. Dan umat dikaitkan dengan son. Kalau terus, Abraham itu kan 3 generasi ya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, yang menarik buat saya, Abraham, Ishak, dan Yakub ini kalau kita pelajari, menurut saya itu menarik. Pergumulan Abraham itu apa sih? Anak. Bagaimana dia tidak punya anak, bisa punya anak. Bagaimana kemudian dia punya anak, dia harus persembahkan anaknya kepada Tuhan. Anak, betul ya? Abraham punya anak namanya Ishak. Pergumulan Ishak apa? Anak ya di satu sisi kanan, di satu sisi mandul. Tapi yang kedua yang jadi poin yang dikisahkan, Ishak tidak banyak dikisahkan. Tapi kisah yang sangat terkenal adalah sumur. Ya. Sumur itu bicara apa? Sampai kemudian yang terakhir nama Rehobot. Di sini Tuhan memberi keleluasan. Bicara land, tanah, rebutan tanah sebenarnya. Menarik buat saya. Abraham paralelnya dengan umat, anak, Ishak dengan tanah, Yakub. Apa struggle Yakub terbesar? Waktu dia bergumul dengan malaikat. Berkatilah aku. Kebetulan? No. Story. Lanjut, saudara. Saya tidak punya waktu, saudara. Ini hanya yang jadi teaser-teaser aja. Setelah kerajaan itu dijanjikan lewat Abraham, jadi seakan-akan Tuhan ngomong begini, kerajaan yang hilang itu akan aku pulihkan kembali. Lewat keturunanmu, lewat umatmu, Israel. Ya. Kerajaan itu mulai dibentuk, saudara.
Yaitu ketika peristiwa ini ketika Israel dilepaskan dari Mesir dan dibawa ke Sinai, Mosaic Covenant. Inilah kerajaan yang dibentuk. Karena disitulah, di Sinai lah kemudian Israel untuk pertama kalinya dideklarasikan sebagai kingdom. Belum jadi, tapi sudah mulai dikondisikan sebagai kingdom, sebagai kerajaan. Israel dibebaskan untuk dibentuk menjadi suatu kerajaan yang melayani imamat yang rajani. Makanya agak salah sedikit kalau kita tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, Israel dibebaskan Tuhan dari Mesir mau dibawa kemana? Ke tanah perjanjian, ya betul memang. Tapi sebenarnya saudara, kalau baca teliti, Israel dibebaskan dari Mesir itu first destination-nya adalah Sinai. Dan Sinai itu buat saya adalah satu pembentukan nation. Makanya buat saya padang gurun itu adalah revolusi mental. Padang gurun itu adalah cara Tuhan memproses Tuhan mengubah dari mentalitas budak menjadi mentalitas raja. Karena itu butuh 40 tahun. Mudah buat Tuhan untuk melepaskan Israel dari Mesir. Butuh agak lama untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Bukan agak lama, sangat lama, saudara. Tapi inti daripada perjanjian Sinai adalah apa? Israel hari itu dijadikan kerajaan. Kerajaan pasti ada undang-undang. Dan undang-undangnya menurut saya ada ini, Torah. Torah itu saya katakan sebagai kingdom lifestyle manual. Pembimbing kehidupan di dalam kerajaan. Kita ini seringkali teman-teman kubu anugerah, kubu Taurat gitu ya saudara ya. Taurat dan anugerah ini jadi tema yang sepanjang masa lah. Tapi begitu saudara ngerti narasi, saudara tidak akan mendikotomi antara Torah dengan grace. Torah dengan anugerah. Karena Torah itu adalah the expression of grace. Jabat tangan lagi saudara antara hyper grace dan kelompok yang bukan hyper grace saudara. Ya jabat tangan lagi. Pokoknya hari ini jabat tangan terus saudara ya. Mau jabat tangan? Enggak perlu saudara. Pokoknya jabat tangan. Banyak orang mengartikan Torah itu sebagai hukum yang membebani. Tapi kata Torah itu sendiri kalau kita pelajari artinya apa? Instruction. Saudara, orang hyper grace sekalipun yang sangat mementingkan grace perlu Torah kok. Nah ibadah kan perlu Torah. Contoh, siapa yang mimpin? Ibadah kita kan dimulai jam 7, itu Torah. Sebelum makan, kalau ke toilet antri ya, setelah the flash itu Torah. Jadi Torah itu instruction. Bagaimana kita, grace kita ini bisa terarah, grace ini bisa apa saudara, bisa termanifestasi, itu lewat Torah. Nah yang diperangi Paulus tadi, nanti dalam PB sebenarnya bukan Torah, tapi legalistik. Berarti saudara di Sinai ini, kerajaan yang dibentuk chosen yang kedua kalau di komunitas Alkitab itu, digenapinya 3 aspek kerajaan. Yang pertama, dari kisah keluaran itu, ketika Tuhan keluaran, berarti Tuhan sudah punya umat. Tadi kan Abraham dijanjikan ada umat, sekarang dia punya umat. Yang kedua, mereka punya pemerintahan. Dibuatkan itu, ada hukum-hukumnya, government struktur. Yang ketiga, punya tanah dalam tanda kutip, karena salah satu amanat Tuhan kepada Israel untuk membangun kemah suci. Dan saudara masih ingat ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, buatkan kepadaku sebuah tabernakel kemah. Fungsinya tujuannya apa? Dikatakan nih, supaya aku bisa berdiam di tengah-tengah umatku. Bukankah sesuatu yang kita diami adalah our land, tanah kita? Temple itu merupakan simbolik daripada land, tanah perjanjian. Atau tanah perjanjian itu merupakan sebuah simbolisme dari bait Allah, bisa dibolak-balik, saudara. Berikutnya, harus ngebut ini, saudara. Kerajaan mulai tercipta, tapi secara parsial, tidak semuanya. Yaitu apa? Saya katakan, kerajaan Allah dibentuk perlahan dan digenapi secara parsial, mulainya dimilikinya tanah Kanaan yang nantinya sebagai tempat kediaman Allah dan umatnya, itu Yosua.
Tanahnya kan belum dapat tadi di Sinai, hanya gambarannya aja bait Allah. Sekarang tanahnya diberi. Kemudian secara parsial, kerajaan Allah juga digenapi, dibentuk. Sistem kerajaan mulai dibentuk, saudara, dengan adanya king, raja. Raja yang pertama Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo. Ini juga pembelajaran yang besar, saudara. Kemudian kerajaan Allah digenapi secara parsial dan mencapai puncaknya menurut saya pada zaman pemerintahan Raja Salomo. Di Salomo lah menurut saya umat tanah atau bait pemerintahan dan berkat itu digenapi secara keseluruhan. Masih ingat janji Tuhan kepada Abraham begini, aku akan memberkati engkau harus jadi berkat, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Di zamannya Salomo lah bangsa-bangsa yang lain, salah satu yang terkenal adalah Ratu Sheba, saudara, pergi ke Yerusalem, saudara, untuk melihat wisdom, hikmat Allah, kingdom of God, saudara, yang ada pada waktu itu. Dan menarik buat saya, kalau kerajaan itu secara parsial dalam kapasitas digenapi dalam Salomo, kenapa dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Saudara, kita kalau diajar teologi, anak Abraham biasanya akan dikaitkan dengan Abrahamic Covenant. Anak Daud dengan Davidic Covenant. Tapi saudara, ketika saya belajar naratif, saya dapatkan begini. Anaknya Abraham yang dikisahkan Alkitab siapa sih? Ishak. Saudara, kalau kita ingat Ishak, kita ingat apa? Enggak, maksudnya dalam hidupnya dia, relasi Ishak dengan Abraham ini yang kita kenal paling melekat apa? Dia dikorbankan ya. Oleh karena itu Yesus disebut sebagai anak Abraham, karena dialah yang dikorbankan. Dan konon menurut ada beberapa orang, bahwa Moria, tempat di mana Ishak dikorbankan, itu adalah tempat yang sama di mana Yesus disalibkan. Dia disebut sebagai anak Daud. Anaknya Daud yang dikisah dalam Alkitab yang terkenal siapa? Salomo. Oleh karena itu Yesus disebut anak Salomo. Apa prestasi Salomo terbesar? Dia membangun bait Allah. Yesus adalah orang yang membangun bait Allah. Karena kita adalah bait Allahnya. Kata Shalomo, shalom, damai sejahtera. Oleh karena itu Yesus disebut sebagai Raja Damai Sejahtera. Shalom. Tapi kerajaan ini selalu lagi pola itu sudah. Ada dosa. Mulai mundur. Kemunduran kerajaan sudah di dalam Alkitab diakibatkan karena penyembahan berhala, saudara, dan penyalahgunaan kekuasaan Salomo pada waktu sebagai raja. Dan akibatnya adalah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, di mana dua kerajaan ini kemudian ditawan dan dibuang, saudara, yang satu di Asyur, yang satu di Babel. Ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai exiles, diasingkan. Ini penting, kata exile ini penting, saudara. Nah, yang penting selanjutnya, saudara, di dalam Alkitab, setelah kisah story, kitab sejarah, ada namanya kitab nabi-nabi. Nah, apa sih kepentingan kitab nabi-nabi? Buat saya dalam Bible naratif adalah ini. Suara nabi-nabi itu, saudara, memberikan pengharapan akan pemulihan dan penggenapan dari kerajaan itu. Kenapa? Sebab kingdom ini, kalau saya lihat, kingdom diciptakan, kingdom diberontak, kingdom hilang, kingdom dijanjikan, kingdom mulai digenapi, tapi belum penuh, hancur dia. Begitu kingdom ini hancur, nabi-nabi muncul dan mengatakan apa? Nah, walaupun ini hancur, Tuhan tidak akan berhenti. Tuhan akan kembalikan lagi, re-establish kembali, seperti yang dia lakukan kepada Nuh. Itu namanya teologi pemulihan, saudara. Allah itu selalu memulihkan. Ya. Nah, di dalam masalah ini juga begitu. The voice of the prophet, suara kenabian itu memberikan hope. Maka nabi itu tugas besarnya adalah memberikan pengharapan. Bahkan di tengah-tengah dia memberikan penghukuman, penghukumannya harus memberikan pengharapan. Jadi prophetic ministry itu bukan orang yang bisanya marah-marah tok, saudara. Wah, khotbahnya marah-marah, nabi dia. Loh, kok nabi kok begitu sih? Bukan begitu, saudara. Nabi itu tidak digantung dia marah atau enggak, saudara. Bukan begitu ya, saudara. Nabi dikenali memberi pengharapan. Nah,
Janjinya apa? Di the prophet dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, nabi-nabi Hosea, Hosea. The new people. Tuhan akan membuat Israel yang baru. The new king, raja yang baru. The new Exodus, keluaran yang baru. The new temple, bait Allah yang baru. The new kingdom, the new land, kembali lagi ke tanah yang baru. The new Moses, Musa yang baru. Jadi suara nabi-nabi itu akan mengumpulkan apa yang lama, kemudian mengatakan ini, Tuhan akan melakukan itu. Membarui. Makanya kita ini hidup di dalam perjanjian baru. Kata baru itu, saudara, new itu bukan neos, tapi kainos. Ya, yang lebih tepat sebenarnya diperbarui. Bukan baru dalam pengertian yang lama dibuang, ini baru, bukan. Perjanjian baru itu bukan sama sekali kemudian perjanjian lama dibuang, tidak. Tapi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang diperbarui. Maka di sini PL dan BB berjabat tangan sekali lagi, rekonsiliasi. Ya nanti kalau ngerti ini, ngertilah saudara. Apa? Kalau begitu apa? Ya saudara. Dan pemulihan terjadi kalau kita baca dalam Alkitab saat Israel kembali ke tanah perjanjian lewat pelayanan Nehemia, Ezra, saudara, ya kembali. Tapi saudara, itu bukan penggenapan penuh. Misalnya tentang temple, saudara. Nabi yang banyak bicara tentang temple itu Yeskiel, gitu. Yeskiel yang kita seringkali khotbahkan tuh, Yeskiel berapa itu? 447 ya. Ada suara air yang mengalir dari ambang yang sebatas ini itu naik. Itu kan dikatakan megah sekali. Dan Tuhan memang janji kok lewat Hagai bahwa rumah yang baru nanti kemuliaannya akan lebih besar. Tapi begitu sampai saudara ketika Ezra Nehemia kembali ke tanah itu membangun bait. Aduh, baitnya itu kecil, baitnya sampai nangis. Ya. Yang generasi baru bersorak karena tidak pernah lihat yang lama. Generasi tua nangis sudah karena pernah lihat bait yang lama. Artinya apa? Ini belum berarti. Ini berarti bukan penggenapan yang dikatakan oleh nabi-nabi. Berarti masih ada lagi the new temple, bait yang baru yang akan dibangun nantinya. Ya, itu suara kenabian. Sehingga buat saya, neneng, yeah. Saya pilih yang ganteng, saudara. Sambil senyum gitu, karena jarang lihat Yesus senyum, saudara, di film ya. Buat saya, that's the climax dari semua yang dikatakan kerajaan itu tentang Christ. Apa? Yesus adalah penggenapan dari apa yang dikatakan oleh suara kenabian PL. Saya buka aja. Yesus adalah Israel yang sejati, Raja Mesias, bait Allah yang baru, keluaran baru, perjanjian yang baru. Tadi saya katakan, kenapa Yesus perlu dibaptis di Sungai Yordan? Kalau tadi Pak Doni dari Elia Elisa dan Yordan, maka saya katakan Yohanes Pembaptis Yesus Yordan itu buat saya selalu saya ingatnya Yosua. Dan bukankah Yesus itu adalah Yosua sebenarnya? Kata Yesus itu kalau dilafalkan di Ibrani kan Yosua. Jadi kenapa dia ada di Sungai Yordan? Yang pertama adalah begini, ketika di kitab Yosua digambarkan ketika Israel mau masuk ke the land of promise, tanah perjanjian, dia harus melewati Sungai Yordan, dia harus dibaptis di Sungai Yordan. Karena itu kan ada batu yang disuruh ambil dari dasar, suruh diletakkan di sisi Sungai Yordan toh. Tenggelam, diangkat. Baptisan toh? Jadi Israel itu sebelum tanah perjanjian dia harus apa? Dibaptis. Oleh karena itu Yesus itu perlu dibaptis di Sungai Yordan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Israel yang sejati. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara lihat sebuah ayat Natal Saudara. Yang sudah bertahun-tahun itu membuat saya bingung, saya tidak ngerti sampai suatu saat saya paham, oh ini. Matius 2 ayat 15. Karena ini yang ngerti eksegesis, ini problem besar. Matius 2 ayat 15, dikatakan apa? Dan tinggal di sana hingga Herodes mati, dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir
akan kupanggil anakku. Dan kisahnya adalah apa? Yesus kan waktu itu ya kan mengungsi di Mesir kan, dan kemudian dia balik lagi, dan menurut Matius baliknya Yusuf family ini, Yesus kembali lagi ke Palestina itu dikatakan karena menggenapi nubuatan ini Nabi Hosea ya saudara. Nabi Hosea yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku. Ayo yang ngerti hermeneutik saya tanya, kalau dilihat dari konteksnya di kitab Hosea, anakku itu siapa? Israel. Loh kok bisa? Kok dilekatkan kepada Yesus? Kalau ini yang ngerti eksegesis saya katakan ini kan berarti eisegesis. Seolah-olah Hosea itu asal comot ayat pokoknya enek metu-metu teko Mesir. Nah ini ada. Terus dilekatkan ke Yesus. Dulu saya bertahun-tahun saya tidak ngerti ayat ini. Kenapa Matius bisa mengambil ayat dari Hosea dan melekatkan itu kepada Yesus? Sampai saya paham dari sudut pandang Matius, Yesus adalah Israel yang baru. Ini mungkin buat kita agak aneh karena Israel itu bangsa, nation, Jesus kan people, a person gitu ya. Tetapi memang ini gaya Alkitab itu. Berarti Yesus adalah Israel. Yesus adalah Israel baru. Oleh karena itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kan Yohanes tidak mau itu. Jangan kamu yang aku yang harus kamu baptis. Terus Yesus ngomongnya apa? Biarlah ini terjadi supaya ya menggenapi. Apa yang digenapi? Dulu ketika apa yang digenapi? Oh, kalau lepas dari naratif kita ngomong, Yesus adalah personifikasi dari orang berdosa. Dia adalah simbol dari kita orang yang berdosa. Dia dibaptis maka kita cuma harus dibaptis. Itu bukan begitu. Menggenapinya apa? Karena sama seperti Israel dalam perjanjian lama harus dibaptis sebelum masuk ke tanah perjanjian. Kalau Yesus adalah Israel maka dia juga harus dibaptis sebelum dia masuk ke tanah perjanjian. Karena itu setelah Yesus dibaptis, Yesus masuk ke padang gurun. Dicobai selama 40 hari, 40 malam. Kenapa? Karena Israel perjanjian lama juga dicobai, diuji di padang gurun selama 40 tahun. Dan tahukah saudara ketika iblis datang mencoba Yesus, Yesus mengatakan demikianlah firman, ada tertulis. Tadi saya katakan semua ayat yang dikutip oleh Yesus semuanya diambil dari one book, yaitu kitab Ulangan. Kenapa kitab Ulangan? Karena kitab Ulangan adalah sebuah kitab yang ditulis Musa yang menceritakan perjalanan Israel di padang gurun. Ya. Jadi semua ada artinya, saudara. Ada the voice from heaven. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berapa kita sadar bahwa kalimat itu sebenarnya adalah dua kalimat yang digabung menjadi satu. Kata inilah anakku yang kukasihi diambil dari Mazmur 2. Di mana Mazmur 2 adalah Mazmur yang kenal sebagai Mazmur mesianik. Ketika Tuhan mengatakan kepada Raja Israel, anakku. Jadi kata Son of God, anak Allah itu tidak selalu harus diartikan bahwa oh Yesus itu adalah ilahi, bukan. Karena Son of God, anak Allah itu munculnya di PL itu banyak. Yang pasti dua saya temukan. Israel itu disebut anak Allah, Raja Israel itu disebut anak Allah. Jadi kalau Yesus dalam Alkitab disebut sebagai anak Allah, maksudnya berarti yang pertama dia adalah Israel, yang kedua dia adalah Raja itu sendiri. Selama ini pengertian teologi sistematika kita, the Son of God artinya is divine. Tapi bukan itu maksudnya. Walaupun menurut saya itu sah-sah saja. Tapi bukan itu. Oke. Ini yang perlu digarisbawahi yang penting. Misi Yesus berarti yang utama adalah apa? Membebaskan, memulihkan, garis besar ini, garis bawah ini. Israel. Jadi nek kita baca ini prinsip
hermeneutik menurut saya. Selama ini kita kan ngomong gini, ya Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamulah terang dunia. Oh itu kita harus jadi terang dunia. Enggak saudara, walaupun itu tidak salah, tapi buat saya itu lompatnya terlalu jauh. Ketika Yesus mengatakan kamulah terang dunia, dia sedang ngomong dengan siapa ini? Dengan orang Israel. Petrus kudu wong Surabaya, Cak. Petrus wong Yahudi. Ya, kita kadang-kadang lupa itu. Ya, Israel. Makanya misi Yesus yang utama itu apa? Membebaskan Israel, memulihkan Israel menjadi the new people with the new covenant, with the new mission. Makanya dia ngomong, larang sama murid-muridnya, jangan kamu menyimpang ke bangsa-bangsa yang lain. Betul ya? Makanya ketika ada perempuan Sirofenesia datang kepada Yesus, Sirofenesia bukan Israel, bukan Yahudi. Yesus ngomong, ndak baik ambil roti yang dikhusus untuk anak dikasih ke anjing. Kenapa? Berarti roti itu kalau melambangkan the covenant, the blessing of the covenant, itu memang diperuntukkan untuk siapa? Israel, the first. Baru setelah Yesus bangkit, Yesus ngomong, seluruh dunia, bangsa-bangsa yang lain. Tapi waktu itu, berarti new perjanjian baru itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Berarti gereja itu adalah Israel yang diperbarui plus di-expanding, bangsa-bangsa lain dimasukkan di situ. Bapak Ibu saudara tahu kenapa, dari mana muncul omongan gini? You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Dari mana ungkapan itu muncul? Kita nggak pernah nanya. Pokoknya ya Yesus ngomong begitu pasti bener lah. Iya ya pasti bener lah. Tapi kenapa Yesus ngomong ini? You are the light of the world. Betul sekali. Nah sebenarnya light of the world itu sama dengan the light of the nation. Dan light of the nation itu sebenarnya kalau kita baca dalam naratif itu adalah Israel. Kenapa Yesus bisa mengatakan, akulah terang dunia? Karena dia adalah Israel yang sejati. Dan kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamulah terang dunia, berarti kamu adalah Israel. Jadi bagaimana Israel yang satu ini kemudian menjadi Israel yang korporat. Dan bagaimana kemudian bangsa ini, dan New Israel itu membawa misi ya pemulihan kerajaan ini ke bangsa-bangsa. Inilah kita, disinilah kita. We are in the story. Kita ada di dalam kisah. Setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, maka roh Allah dicurahkan sebagai tanda dimulainya, bahasa ini, the new creation, ciptaan yang baru, the new people, umat yang baru, yang akan mendatangkan langit dan bumi yang baru. Umat ini yang kemudian disebut sebagai gereja. Tidak menggunakan kata Israel lagi, tapi sebagai gereja. Oleh karena itu ada ungkapan dulu ya, kita ini adalah Israel rohani. Maksudnya Israel rohani itu apa sih? Untuk memisahkan dengan Israel di dalam perjanjian lama. Tapi kita ini bukan Israel sebenarnya. Ya, ada Israel, gereja mula-mula itu 90% nek wong Yahudi kabeh. Iya dah, benar enggak? Murid-murid itu orang Israel semua Bapak Ibu. Baru nanti Cornelius masuk, ada beberapa masuk, ya. Dalam Kisah Para Rasul, gereja secara progresif, ini cepat nih lompatnya saya, menggenapi amanat Kristus yang dimuliakan, yaitu melebarkan kerajaan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Banyak kita menafsirkan ujung bumi itu ujungnya bumi yang sekarang ini. Nah saya enggak tahu ujungnya bumi yang sekarang di mana. Menurut Tucker katanya ujung bumi Papua, katanya begitu. Jadi begitu Injil nyampe Papua katanya digenapi. Saudara. Tapi sebenarnya kalau kita baca Kisah Rasul, saya mengatakan begini, ujung bumi itu adalah kota Roma sendiri. Karena kata dunia, saudara, di dalam Alkitab, oikumeni, itu sebenarnya menunjuk kepada kerajaan Roma. Roma itu menganggap dirinya itu adalah sebagai rumah besar, di mana banyak orang diam di dalamnya. Maka ketika Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi,
Sebenarnya kitab Kisah Para Rasul begitu kita baca, saudara, itu kan menceritakan itu. Bagaimana gereja di Yerusalem bersaksi, kemudian Filipus di Samaria, kemudian saudara ke Yudea, orang-orang Kristen terserak ke Yudea, sampai chapter terakhir Paulus kita dapati dia ada di mana? Di Rome. Dia memberitakan Injil di Rome. Jadi sebenarnya Kisah Rasul itu, Kisah 1 ayat 8 itu dari kacamata naratif itu sudah selesai. Nah, selama ini kita, ya buat saya itu aplikasi ya, tapi kalau kita artikan ujung bumi itu ada ujung buminya kita yang sekarang, menurut saya itu bukan naratif. Sejarah mencatat, ini mungkin agak kontroversial, tapi sejarah bahkan mencatat, bahkan ketika Konstantin kemudian menjadi kaisar Roma, maka seluruh kekaisaran Empire Roma kemudian menjadi Kristen. Dalam sudut pandang kingdom itu berarti berhala-berhala, dewa-dewa Roma itu tunduk semua di bawah Yesus sebagai Tuhan. Paulus mengatakan di Filipi, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. He is the Kurios, He is the Emperor, He is the King. Dan dari kacamata yang baru saya mengatakan, selama ini kita membacanya ketika Konstantin jadi raja, itu kemunduran kekristenan. Tapi ketika saya membaca naratif, saya mengatakan ketika Konstantin menjadi raja, justru itu adalah penggenapan dari kerajaan ini. Jadi dalam skala tertentu ketika Konstantin menjadi kaisar Kristen Roma pertama, maka saya katakan kingdom, kerajaan itu sudah digenapi. Seluruh dunia tunduk di bawah sang raja, itu digenapi. Hanya, saudara, hanya kemudian, it's not the end of the story. Karena hari ini Roma sudah tidak ada, Konstantin sudah pulang ke rumahnya, but we are still here. Kekristenan bergerak terus. Kita harus menyambung ini sebenarnya dengan kisah the church story, church history, sejarah gereja. Karena kita sampai hari ini nggak langsung lompat dari Konstantin ke kita. Ada pergerakan pemikiran, ada pergerakan banyak hal. Sehingga PR buat kita bersama. Saya katakan ini PR buat kita bersama. Sama dengan Pak Doni, tidak janjian. Jadi kemana kisah ini akan berakhir? We still here. Kerajaan Allah yang dulu digenapi di Roma hari ini runtuh. Di mana? Ini agak keluar dari eksegesis ya Pak ya. Tapi menurut saya ini bagus. Kemarin waktu kita beberapa ikut ke Brian Simmons, saya ingat Brian Simmons ngomong gini. Yesus mengatakan, the kingdom of God is at hand. Dan dia artikan at hand itu di tangan kita. Dan kemudian menafsirkan, ini buat saya menarik. Berarti kerajaan Allah itu sekarang ada di tangan kita. Mau dibawa kemana, itu tergantung kita. Kita mau ngapain, itu tergantung kita. Saya cuma mengatakan begini, selama ini kita nunggu Tuhan bergerak. Mungkinkah yang sebenarnya Tuhan menunggu kita bergerak? Kita nunggu toh? Revival. Mari kita menunggu. Tuhan ngomong, aku sing ngenteni awakmu. Kok gak maju-maju gitu loh saudara. Jadi saya hanya mengatakan Bible naratif nanti kalau betul-betul sudah hayati, nanti pulang cerna kembali. Saya katakan ini akan menjadi semacam trigger buat kita untuk melakukan something, ada sesuatu yang harus kita kerjakan supaya kerajaan Allah itu kembali datang atas muka bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Thank you.